Saat itu para sahabat yang utama kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Anda masih capek ya Rasul, biar kami saja yang memimpin pasukan. Kata sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya sahabat Ali, biar kami saja yang memimpin pasukan. Engkau istirahatlah saja ya Rasulullah. Rasul pada saat itu sedang menggunakan zirah besinya. Kata Rasul, tidak pantas bagi seorang Rasul jika sudah menggunakan zirah besinya untuk menanggal. Karena Rasulullah memerintahkan 50 pemanah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair di Jabal Rumat. Di bukit pemanah itu tuh, yang banyak orang-orang di sana. Yang kurang lebih tingginya sekitar mungkin ada 50 meter ya. Di sana, kata Rasulullah SAW, berdiamlah kalian di sana, entah kita yang menang, kemudian mereka beralih posisi, ya, memutari bukit tersebut. Karena mereka sudah dikepung dari atas oleh pasukan pemanah. Ketika mereka akan mundur pasukan kafirnya, lalu kemudian iblis ternyata ikut berperan. Iblis berteriak sampai teriakannya terdengar oleh pasukan yang ada, entah yang muslim ataupun yang non-muslim. Iblis berteriak, Muhammad telah mati. Dengan teriakan yang keras sampai terdengar, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah tewas. Untuk apa iblis ikut serta pada saat itu? Membuat keyakinan dan semangatnya kaum muslimin menjadi lemah. Ketika sang pemimpin utamanya yang Rasulullah dikabarkan telah meninggal, pasukan kaum muslimin mereka menjadi melemah semangatnya. Yang akhirnya hampir porak-poranda. Dan membuat semangatnya kaum kafir Quraisy justru semakin bertambah. Ketika Nabi Muhammad, pimpinan kaum muslimin, pasukan muslim itu diserukan telah meninggal, pasukan kafir yang tadinya sudah mulai akan mundur, dia kembali lagi berputar. Dan pada saat tadi pasukan kafir Quraisy sempat mau meninggalkan arena ini, pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat tersebut banyak yang turun. Banyak yang turun, bahkan menurut satu hikayat hanya tinggal 5 orang saja yang tertinggal di atas, termasuk pimpinannya, yakni sahabat Abdullah bin Jubair. Padahal beliau sudah mewanti-wanti, ingat Rasulullah, pesan sang Rasul, ingat jangan kalian turun, jangan kalian turun. Kenapa mereka turun? Karena orang-orang kafir Quraisy tunggang langgang meninggalkan harta-harta mereka. Jadi para pemanah yang di atas itu turun itu tergiur oleh harta rampasan perang. Ghanimah, 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 kata mereka. Rampasan, rampasan, rampasan. Kata sahabat Abdullah bin Jubair, jangan, biarkan saja, kita bertahan di sini. Ingat kata Rasul, sayang mereka tuh udah pergi. Kata orang-orang yang munafik tersebut. Mereka udah pergi ulah kalah. Ternyata mereka berputar kemudian barulah naik sedikit mereka mengepung pasukan kaum muslimin, dan akhirnya banyak pasukan kaum muslimin yang gugur pada saat itu. Hingga terus kemudian Rasulullah SAW terkepung. Bahkan Rasulullah sampai dikejar sampai ke atas bukit sana, ke Bukit Uhud. Rasulullah dikejar ke Bukit Uhud. Bahkan pada saat peperangan tersebut, Rasulullah SAW itu tertimpa oleh batu oleh pasukan kafir Quraisy. Bagian rahang bawah Rasulullah retak. Dan bahkan salah satu gigi gerahamnya Rasul pun tanggal pada saat itu. Tapi hebatnya Rasulullah, ketika gigi gerahamnya tanggal, kemudian beliau berdarah, beliau tidak mau membuat darah tersebut sampai menetes ke bawah. Beliau tadahi dengan tangannya. Kenapa demikian? Kata Rasul, andaikan darahku menetes sampai ke tanah, maka mereka pasti akan digulung nanti oleh malaikat. Malaikat sudah siap. Malaikat Jibril sudah siap, ya Rasulullah. Biarkan aku mengambil gunung ini, akan kutimpakan kepada mereka. Jangan, wahai Jibril. Aku punya harapan. Barangkali suatu saat mereka akan beriman. Dan jika pun tidak mereka beriman kepadaku, aku berharap nanti anak keturunan mereka yang akan beriman kepadaku. Seperti itu. Dan Masya Allah, yang memilukan Rasulullah SAW pada saat itu adalah salah satu keluarganya, yakni pamannya sendiri, yakni Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia ditombak oleh siapa? Oleh Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya Hindun. Yang mana Hindun itu dulu suaminya itu terbunuh tewas di peperangan Badar. Dan dia akhirnya merasa
dendam kesumat yang luar biasa. Jadi Hindun membuat sebuah sayembara. Siapa yang mampu membunuh Hamzah, begitu, maka akan aku berikan hadiah. Jika dia adalah orang lain, maka akan aku anggap sebagai saudaraku. Dan jika dia adalah seorang budak belian, maka akan aku bebaskan dia dan aku berikan hadiah yang besar. Ternyata Hindun punya seorang hamba sahaya, namanya Wahsy. Dia penombak ulung yang luar biasa. Wahsy itu kemudian dia mengincar Sayyidina Hamzah. Itu tepat pada dadanya Sayyidina Hamzah tembus. Ketika sudah tergelepar, dalam kondisi tergelepar tembus, Hindun datang mendekati Sayyidina Hamzah, kemudian dibelah dadanya, dibelek, dikeluarkan jantungnya, dan dikatakan oleh Hindun, ini adalah jantungnya Hamzah yang telah membunuh suamiku. Aku dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Masya Allah, na'udzubillah. Sedemikiannya dendam yang luar biasa. Rasul sangat sedih pada saat itu. Lalu kemudian kondisi Rasulullah SAW, kemudian Rasul berlari ke arah sana, ke atas bukit. Di situ ada seorang sahabat yang kemudian yang pertama kali, sahabat Abdul Malik pada saat itu, yang pertama kali menyaksikan, oh Rasulullah ternyata masih hidup. Maka dia kemudian menyerukan, wahai kaum muslimin, di sini Rasulullah, abshiru, abshiru, anna hadha Rasulullah SAW. Sungguhnya ini ada Rasulullah SAW. Berbahagialah kalian, ini ada Rasulullah masih hidup katanya. Maka kemudian semangat kembali sisa-sisa dari pasukan kaum muslimin. Namun sayang, memang pada saat perang Uhud ini bisa dikatakan kaum muslimin mengalami kerugian yang sangat besar. Dari pasukan musuh kafir Quraisy hanya terbunuh 22 orang dari 3.000 orang. Tapi pasukan kaum muslimin yang gugur, yang syahid di medan laga ini sebanyak 70 orang dari 700 orang. 70 orang yang wafat. Karena apa? Karena ada perintah Rasul yang dilanggar. Ketika orang-orang disuruh untuk tetap di sana, diperintahkan untuk tetap berada di Jabal Rumat, tapi mereka malah turun. Karena apa? Karena dunia. Hanya karena dunia saja. Oleh karenanya dunia ini ra'su kulli khoti'atin. Pangkal dari kecelakaan itu adalah hubbud dunia, bukan dunianya, tapi mencintai dunia. Oleh karena minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan dunia ada pada genggaman tanganku, tapi jangan biarkan dunia ada pada dalam hatiku. Seperti itulah minta kepada Allah. Karena apa? Ketika dunia sudah melekat di dalam dada, dalam kolbu, maka semua akan menjadi kesesatan yang terjadi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Baba Rasul yang saat ini juga ada di pelataran Uhud ataupun dimanapun berada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkabung yang luar biasa pada saat itu. Ya, meski bisa dikatakan, kalau dikatakan kalah juga tidak, namun kami di sini harus mengejar waktu untuk sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi kita akan lanjutkan setelah ini untuk sesi berziarah ke para syuhada Uhud. Sebetulnya banyak ya tadi, sekitar berapa abad, ya, bahkan mungkin hampir 10 abadnya mungkin ya. Ternyata jenazah para sahabat itu muncul. Ada yang dari lereng bukit ayat, sekitar 60 ayat turun kepada mereka, di antaranya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Di antaranya itu, jangan kalian menganggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan menganggap mereka yang meninggal jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, 4 ya. Kurang lebih sekitar 4 jenazah. Ada yang tidak bisa diangkat, dipindahkan. Karena apa? Ternyata tidak mau dipindahkan dari tempat mereka gugur. Karena nanti kata Rasul, mereka akan dibangkitkan di mana di tempat mereka gugur. Karena biasanya para kita kirimkan doa untuk beliau-beliau sebagai bentuk ittiba' kita kepada Rasulullah SAW dan sebagai bentuk mahabbah kita. Dan jangankan beliau-beliau yang manusia, Jabal Uhud saja begitu mencintai Rasulullah. Jangankan para sahabat Rasul yang mencintai Rasul kita muliakan, Gunung Uhud saja mencintai Rasulullah ternyata dimuliakan. Kata Rasul, nanti Jabal Uhud akan bersama kita di surga.
Uhud adalah bagian dari kita, kita adalah bagian dari Uhud, kata Rasul. Jadi ada gunung, batu. Itu nanti akan menikmati nikmatnya surga. Karena apa? Mencintai Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Tentu kalau kita mencintai Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan nanti bersama orang yang dicintai. Kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari. Di sini. Ya. Oh, ada petugas. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahla dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Antum lana salafun wa anhum lakum tab'un. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirina. Antum faratuna wa nahnu bil athar. Anasallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa taqabbala hasanatikum wa tajawaza an sayyiatikum wa rafa'allahu darajatikum fi 'illiyina 'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Assalamualaikum ya ahla hadhihi turbati syarifah. Assalamualaikum ya ma'syar syuhada'i. Yaghfirullahu lana wa lakum, nas'alullaha lana wa lakumul afwa wal afiyah. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhudin. Assalamualaikum ya sayyidana Hamzata amman nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Allahumma rabbal arwahil baqiyah wal azadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah. Adkhilillahumma alaihim rawhan minka wa salaman minna. Allahumma adkhil alaihim fi quburihim wa fi barazikhihim ar-rawha war-rayhan wal fushata war-rahmata war-ridwan wal bushra wal aman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah, kaifa wajadtum la ilaha illallah. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah ighfir lana wa liman qala la ilaha illallah wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Assalamualaikum ya Aba Umarah. Assalamualaikum ya Aba Ya'la. Assalamualaikum ya man qala fika an-nabiy والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة فإذا حمزة مع أصحابه. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدنا عبد الله بن جبير أمير الأمة أمير الرماة. السلام عليك يا سيدنا مصعب بن عمير. السلام عليك يا سيدنا عثمان بن شماث. السلام عليك يا سيدنا حنظلة غسيل الملائكة. السلام عليك يا سيدنا أنس بن نضر. السلام عليك يا سيدنا عمرو بن الجموح.
السلام عليك يا سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. السلام عليك يا سيدنا سعد بن الربيع. السلام عليكم يا معشر الشهداء أجمعين. السلام عليكم أيها المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام عليكم وعلى سيدنا وحبيبنا وشافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم وعلى الملائكة المقربين. السلام عليكم وعلى الخلفاء الراشدين. السلام عليكم وعلى ساداتنا البدريين. السلام عليكم وعلى أصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم وعلى أزواجه الطاهرين أمة المؤمنين. السلام عليكم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم وعلى أولادكم وأزواجكم وقراباتكم وخاصتكم وذوي الحقوق عليكم أجمعين. السلام عليكم وعلى ساداتنا العلويين. السلام عليكم وعلى الأئمة المجتهدين. السلام عليكم وعلى جميع عباد الله الصالحين. السلام عليكم وعلى من حولكم من أهل لا إله إلا الله أجمعين. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات الله ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. جزاكم الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين وعنا أفضل الجزاء، ورضي الله عنكم وأرضاكم أحسن الرضا، وجعل الجنة مأواكم ومحلكم ومستقركم ومنزلكم، ورزقنا الله محبتكم، وتوفانا على ملتكم، وحشرنا في زمرتكم، وعاد علينا مبركاتكم وأسراركم وأنواركم وأنفاسكم وعناياتكم ورعاياتكم، وجمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته ومحل كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولهم يا الله، وارحمنا وارحمهم ولوالدينا ولوالديهم، واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Saksikan kami bahwa kami mencintai kalian karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Maka bersaksilah kelak di hadapan Allah bahwa kami telah mengunjungi kalian, kami telah mengunjungi Anda sekalian karena cinta kami, mahabbah kami kepada kalian. Kami berharap bahwa kelak kami kumpulkan bersama makanu wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khawalatina wa akraman jami' ahlina wa la arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala Allahumma mithla thawab ma qara'na ila hadratil akram sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa la ruwa jamil anbiya'i wal mursalin wa khadama syara'ihim wa la ruwa ummatil mu'minin ahli baitir rasul rasul wa li khulafa'ir rasyidin wa li sa'iri ashabi rasulullah sallam khususan li jami' ahli Uhud rabbil alamin. Nah itu ya makbarah yang masih tersisa ada di sebelah sana. Nah kalau ini bekas bangunan. Dulu sebetulnya di sini termasuk di Makbaki, termasuk di Mu'ala. Mu'ala itu nanti yang di Mekah, Baki itu di samping Masjid Nabawi. Itu ada bangunan-bangunan, ada kubah-kubah ya, ada bangunan untuk para peziarah. Cuma setelah kudeta dibongkar. Jadinya seperti ini.
Kalau dulu ada bangunan-bangunannya seperti itu. Nah, itu yang sahabat. Kemudian ada salah satu kisah lagi, ada seorang sahabat Rasul, yakni sahabat Hanzalah. Jadi dia itu orangnya kurang ini ya, sebetulnya mau kurang cakep gitu. Orangnya kurang cakep, akan tetapi kemudian Rasulullah SAW bilang, kamu mau nikah enggak? Dengan siapa ya Rasulullah? Siapa yang mau dengan aku? Gitu. Kenapa emang? Ya aku nggak punya apa-apa. Terus kamu yang punya apa? Selain pakaian yang kupakai ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa lagi. Kalaupun untuk mas kawin. Rasulullah tersenyum. Baik, kamu mau tidak? Kalau aku jodohkan. Baik ya Rasulullah. Gini, kamu datanglah ke rumah si fulan. Kemudian sampaikan bahwa Rasulullah SAW meminang putrinya. Begitu. Meminang putrinya untuk seseorang. Begitu. Maka suruh orangnya datang. Orang tuanya didatangi. Bapaknya kemudian mendengar kalimat tersebut, lalu orang tua atau ayah si perempuan tersebut kemudian, dengan siapakah putriku akan dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian datang sajalah kepada Rasul. Kemudian datang kepada Rasul, kemudian ditanya, ya Rasulullah, engkau meminang putriku untuk siapa? Ya untuk ini pemuda yang datang kepadamu, katanya, untuk Hanzalah gitu kan. Ya Rasulullah, apakah tidak salah? Gitu. Kenapa? Akhirnya karena putri yang mendengar, wahai ayah, kenapa engkau berkata demikian? Tidak pantas. Aku akan menerima dia, katanya. Karena apa? Karena yang meminangku adalah Rasulullah untuk dinikahkan kepada pemuda ini. Dia orang miskin. Lalu kemudian dinikahkanlah. Karena si perempuannya juga, si anak perempuannya sudah mau, ya, ridho, bahkan gitu. Walaupun orang miskin, dinikahkan. Pada malam pertama, kemudian mereka telah bersama gitu kan. Pada saat bersama artinya junub. Pada saat junub ada panggilan untuk maju ke medan tempur. Pada saat junub belum mandi junub ada panggilan untuk ke medan perang. Maka kemudian Hanzalah pergi meninggalkan istrinya dalam kondisi yang masih junub, ikut perang dan ternyata terbunuh. Pada saat terbunuh, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, aku lihat yang memandikannya adalah para malaikat. Rasulullah sempat tersenyum sampai terlihat giginya. Kenapa? Aku takjub, aku hebat kepada pemuda ini. Kenapa? Dia rela meninggalkan istrinya di malam hari, di malam pengantinnya, dalam kondisi yang junub, demi ikut dalam peperangan ini. Kemudian dia gugur di medan tempur ini, dan para malaikatlah yang memandikannya. Wah, Masya Allah. Jadi kalau ada, ya, surga. Jadi kalau ada yang mau dimandikan oleh malaikat, pada saat selesai dengan istrinya, keluar saja, jangan dulu mandi. Langsung ikut perang. Ya, nanti dimandikan oleh malaikat. Itu Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan ziarah ini. Semoga Allah menerima khidmat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.